Sebenarnya aku masuk ke dimensi lain. Itu sih pengalaman tergila sih itu. Begitu bangun, ya aku rada-rada gamang. Mungkin itu yang disebut mati suri ya. Sejak itu berubah sih. Sejak itu berubah. 2015, 2017 semakin gila lagi. Ke pressure banget sih. 2017 itu udah nggak bisa dihindari bahwa aku memang bukan Ananda yang dulu ya. Mulai ya. Halo guys, jumpa Siap. lagi sama gue, Billy Christian. Selamat datang di YouTube channel gue, Billy Christian. Kali ini ketemu gue di Indigo Talk bersama dengan narasumber baru, Kak Manda. Dari, kalau YouTube channelnya, apa tuh, Man? Ananda Ramarta. Nanda Amarta. Nanda Ramarta. Ramarta. Tapi kok jadi Manda ya, dari Nanda ya? Manda itu Mama Nanda, panggilan Oh, ponakan. Terus sekarang subscriber pada suka manggilnya Manda juga ya ikutan. ampun. Masih muda dipanggil Mama. Ya. Kata siapa muda? Aduh, amin. Oke guys, jadi di sini bersama dengan Manda, mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu atau juga masih belum tahu. Jadi kita pengen tahu lebih personal lagi tentang Kak Manda. Dengan Manda ini seperti apa, personalitinya seperti apa, sosoknya seperti apa lah gitu. Kalau aku lihat di YouTube channelnya tuh yang baru-baru ya. Oh, yang baru-baru ngeri-ngeri, aku nggak berani ngelihatnya. Kalau Apa tuh? Vision, tsunami, waduh gitu. Aku lihatnya yang cinta-cinta aja. Aku ngelihatnya yang jatuh cinta, terus udah gitu baca tarot gitu. Cuman kalau yang udah kayak gitu-gitu, wah gak berani aku. Serius? Jadi nggak pernah ditonton itu? Di skip? Kalau yang bagian yang serem-serem aku nggak berani. Mendingan yang kartu-kartu aja kayak gitu-gitu. Yang ringan-ringan gitu. Rata-rata gitu kok. Pada takut. Pada takut. Iya, kamunya aja yang tahu aja takut, apalagi aku yang nggak tahu kan, gitu. Jadi aku senang aja, Kak. Sebenarnya teman-teman kita udah ngerencana ini udah lama ya, sebelum waktu awal-awal COVID, waktu itu pengen ketemuan, nggak bisa, gitu. Iya. Jadi aku Sudah pikir, janjian mau ketemu. iya mau ketemu, ya udah kita nge-zoom-zooman aja ya. Nah, teman-teman nanti pokoknya kalau teman-teman lihat ke YouTube channel atau Instagramnya, Manda Instagramnya dibuka gak? Atau di private? Dibuka. Oh, Dibuka. dibuka ya. Nanti bisa Ngomong lihat kok. di situ, itu bakal ngasih vibrasi yang berbeda. Vibe-nya beda banget. Mungkin teman-teman juga ngelihat anak indigo atau orang yang memiliki kemampuan indigo atau apapun sebutannya akan lebih tenang. Beda dari. Jadi balik lagi macam-macam ya. Ada yang emang dukun banget gitu kan. Ada yang dukun banget, ada yang biasa aja, ada yang lebih gimana. Nah, Manda ini beda lagi. Dia lebih, wah nanti lihat aja deh. Sebenarnya kamu gimana sih, Manda? Aku pengen tahu deh. Kan kamu bikin konten-konten tarot, lebih ke coaching ya, banyak ke live coaching ya, which is itu bagus. Aku senang sekali gitu. Jadi ada perspektif yang berbeda melihat anak-anak ini. Kamu keberatan nggak sih kalau spesifik disebut sebagai anak indigo gitu? Sebenarnya kan banyak klasifikasinya, dan aku tuh bukan indigo. Sebenarnya kan banyak tuh orang dengan bakat ini, bakat itu, sama seperti orang lah, pinternya ini lah, pinter ini, pinter itu. Yeah. Nah, kalau aku sendiri disebutnya kristal. Jadi bukan indigo. Kristal. Nah, Bakatnya di bawah indigo. Bakatnya di bawah itu perannya juga berbeda dengan indigo gitu, Bang. Ya, kristal itu dibeda-bedain berdasarkan tahun atau enggak sih, Manda sebenarnya? Iya, sebenarnya kan ini semuanya asal-muasalnya dari channeler dan hipnoterapis Dolores Cannon. Dia tuh bilang bahwa ada wave atau gelombang yang datang ke bumi, di mana anak yang dilahirkan ini ada yang wave pertama blue, yang kedua indigo, ketiga kristal, keempat rainbow. Ini memang sudah terjadi kan, mulai banyak kaum hippie tuh indigo dulu tuh. Kebanyakan mereka punya sixth sense dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh punya anak namanya kristal.
Jadi di bawah itu kemampuannya tapi perannya beda. Aku sudah jelaskan ini di video aku sih, bedanya indigo, kristal, dan rainbow. Kalau aku masuk klasifikasinya itu dengan bakat aku dan juga panggilan aku untuk do something-nya ada di kristal. As a builder ya. Kalau indigo itu yang kayak Bang suka undang-undang tuh, kan mereka memperlihatkan dunia lain tuh. Nah di situ orang jadi mengerti apakah dunia lain itu memang ada atau enggak. Kalau lebih kepada kristal itu build people. What to do nih? Apa yang bisa dilakukan nih? Kalau rainbow menyebarkan kasih. Dan sudah tidak ada klasifikasi tahun buat saya. Sekarang anak-anak yang lahir sekarang, kadang-kala ada indigo yang masih bayi nih. Jadi buat saya tidak terpatok tahun. Oh, oke. Itu sih. Oh, tapi apakah seseorang juga kalau secara kemampuan ternyata dia punya kemampuan indigo juga, tapi ada juga kristalnya juga, mungkin ya seperti itu? Atau mungkin banget, masih ada banget. Banyak hybrid. Artinya banyak bercampur ya gift-nya. Nyampur bisa banget. Dan itu kan cuma mempermudah saya mempelajari dunia-dunia begini kan. Sesungguhnya sih ya nggak masalah, nggak usah diklasifikasikan. Biasanya yang kumpul itu nanti yang punya misi atau panggilan hidup sama. Gitu. Oh, I see. Ya. Nah, kan kamu tuh udah settled ya sekarang ya secara emosi ya, nggak tahu ya, masih suka ngegalau atau enggak. Amin. Iyalah semi-semi settle gitu. Nah, dari sejak kapan sih kamu menyadari gitu sebelum tahu tentang teori-teori ini? Mungkin sebelumnya kamu udah mulai ngerasain, mungkin bisa diceritain tuh awal-awalnya gimana? Sebenarnya aku anak biasa. Aku tuh tidak punya kemampuan begini-begini, Bang. Tidak pernah ada. Aku paham dunia lain, tapi karena orang Bali ya. Jadi, gitu loh. Yang namanya leluhur, yang namanya alam, segala aku paham. Tapi untuk melihat, enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Sampai akhirnya aku kritis karena penyakit lupus. Mungkin nggak ada yang tahu ya, penyakit lupus. Dan setelah aku bangkit istilahnya, aku tuh sebenarnya udah kritis mau mati. Ya udah kritis. Nah di situlah aku berubah. Setelah aku bangun lagi, mulai sensitif. Karena lupus itu aku jadi seperti orang lain ya. Kalau dibilang mamaku aja sampai sekarang bingung kok mami kok jadi begini katanya. Aku juga nggak pernah. Karena logika aku sangat tinggi bang. Logika aku sangat tinggi. Jadi aku tidak pernah percaya dunia begini ada gitu. Ternyata ya setelah dialami sendiri baru oh my god ada loh gitu loh. Ada loh yang kayak gitu. Waktu itu umur berapa tuh? Punya 30 waktu aku kritis itu 2015 2014 aku kritis didiagnosa lupus. 2015 aku Maret itu aku kritis karena tidak ada satupun obat lupus yang bisa ngangkat kondisi aku ya. Setelah itu aku kritis, samping mama aku tuh hilang sih. Sebenarnya aku masuk ke dimensi lain. Itu sih pengalaman tergila sih. Begitu bangun, ya aku rada-rada gamang. Mungkin itu yang disebut mati suri ya. Sejak itu berubah sih. 2015, 2017 semakin gila lagi. Ke-pressure banget sih. 2017 itu udah nggak bisa dihindari bahwa aku memang bukan Ananda yang dulu ya. Gitu. Wah, perubahannya apa tuh awal-awal yang kamu rasain itu? Yang kamu bilang? Sensitif, sangat sensitif sama dunia lain. Dan waktu aneh-anehnya itu ya, 2017 tuh aku denger orang manggil nama aku. Itu kayak ribuan setiap malam. Ananda, Manda, ada yang manggil Manda, ada yang manggil Anda, ada yang manggil kakak gitu ya. Aku sampai bingung banget ini suara apa gitu. Terus juga aku merasakan aku tenggelam. Terus aku lihat lokasi daerah bencana segala. Lalu aku melihat konsep twin flame, soulmate, light worker. Dan emosi aku sangat tidak stabil. Sehingga di situ aku putuskan, ini karena aku sangat logika, aku nggak kemana-mana, aku cari ke psikiater. Aku ke psikiater. Kata psikiater nggak ada masalah apa-apa sama chemical otak aku. Padahal aku pikir aku bipolar kan. Padahal aku pikir aku mungkin schizophrenia. Soalnya kayak halusinasi.
tidak ada masalah di situ. 2018 awal ya sudah, aku cuma dikasih obat depresi sama anti anxiety, udah itu aja sih dari 2017 kan terapinya. Oh nggak ada ya, terus ini apaan gitu, ini apaan, kenapa aku jadi ngeliat kayak gini. Disitulah mungkin intuisi, mungkin guides juga, malaikat penjaga, kan semua orang punya spirit guides. Di situ aku pertama kali lihat beliau itu kabur bang, kabur terus udah Kamu gitu sendiri nampakin atau dalam mimpi atau gimana? nampak. Oh ya? Nampak. Gimana nggak kabur, itu yang pertama kali vivid itu ya, jelas itu beliau. Terus juga aku melihat badan aku sendiri di depan. Itu aneh sih, itu aneh banget. Dan tapi petunjuknya tuh nggak pernah salah. Seperti bicara gini, kamu cari tentang light worker, kamu cari tentang twin flame, kamu cari tentang light worker dunia apalah. Terus aku cari, dan ternyata orang-orangnya sama kayak aku. Ada yang sudah dari bayi ya begini, ada yang baru juga. Dan semuanya itu sama, rata-rata pengalaman hidupnya nggak pernah sederhana. Itu tuh gubrak-gabruk, dan ujungnya mereka pada bantuin orang. Di situ aku mulai sedikit tenang, paham, terus aku paham bahwa suara-suara yang panggil aku adalah orang-orang di Indonesia yang ngalamin hal yang sama. Makanya di situ aku mulai putuskan, I needed to do something. I needed to go out. Walaupun aku sangat introvert, mau nggak mau, karena sudah dorong banget, istilahnya dipaksa untuk maju, sehingga suara itu bisa berhenti. Gitu bang. Gitu, jadi nggak pernah punya apa-apa. Dulu sampai akhirnya gitu berubah. Itu awalnya nggak ada apa-apa, logis banget ya. Terus waktu itu, waktu baru mulai, itu bisa dibilang spiritual awakening nggak sih istilah kerennya? Betul, itu namanya spiritual awakening. Saat Suruh itu itu kebangkitan. Manda cerita ke siapa? Kan masih logika tuh. Waktu itu kan pasti bingung, nggak ada nyari-nyari sendiri. Kamu cerita ke siapa waktu itu? Nggak ada. Karena nggak ada yang bisa paham. Walaupun diceritain nggak ada yang bisa paham. Yang ada aku dihindarin, ditolak, karena memang ya karena aku punya logika dari kecil cukup tinggi, makanya berprestasi segala tiba-tiba berubah. Temen aku kaget kan semuanya. Apalagi teman-teman aku yang memang bermain di logika seperti saintis, dokter, mereka pikir aku tuh gila ya. Jadi dihindarin, dan di situ aku merasa sendiri banget sih. Makanya coba cari berdasarkan intuisi yang aneh itu dan mungkin kata-kata mereka semua, aku coba cari di situ, aku nggak ngerasa sendiri. Baru aku berbagi sama bule, istilahnya pertama mah bule yang bisa buat aku lebih paham siapa aku ya dan apa yang terjadi gitu. Dunia itu Facebook group dan Twin Flame group, Lightworker dan Twin Flame group ada di Facebook dulu aku ketemunya. Dan lihatnya dari YouTube. Mereka oper link ke situ, di situ kita bisa chat sama. Lebih tenang sih setelah tahu I'm not crazy. Apalagi sudah pegang bukti dari psikiater, nothing happen with my chemical brain. Terus juga tidak ada sesuatu yang salah ya dari situ. Cuman karena cobaan hidup aku, jadinya katanya aku rentan depresi sama anxiety. Gitu sih. Gitu. Nah, itu tuh teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat ya bahwa aku sih ngelihat, aku mewawancarai banyak banget anak-anak Indigo untuk sesi Indigo Talk. Memang aku melihat pola yang hampir mirip ya semuanya ya. Pasti masing-masing memiliki satu pengalaman hidup yang istilah kayak turning point-nya mereka gitu kan, benar-benar ngubah, entah itu sakit, entah itu tragedi, entah itu sesuatu, kemudian mulailah terbuka gitu kan. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang nggak bisa ini jadi bisa ini dan sebagainya. Dan aku senang bisa jadi bagian dari penyebaran informasi ini ya ke teman-teman ya. Karena dari awal aku juga memulai YouTube ini juga nggak ya nyoba-nyoba doang gitu kan. Aku punya series of wawancara Citra Prima, kemudian aku mau share aja, ternyata banyak yang ngikutin. Kemudian sebenarnya YouTube channelku tuh nggak horor-horor banget sih Manda, nggak purely 100% horor. Jadi
kesini aku juga mulai ngasih tahu tentang hal-hal spiritual gitu ya. Iya mesti pelan-pelan ya, nggak banyak yang langsung suka, yang paham gitu kan. Tapi ada effortnya sedikit demi sedikit gitu. Juga di sini kali ini aku juga memperkenalkan ke para subscriberku yang juga mungkin expect-nya horor-hororan terus di YouTube channelku. Jadi mungkin baiknya kita intip-intip juga YouTube channelnya Amanda di sini. Ada perspektif yang berbeda tentang dunia indigo, spiritual itu juga beda-beda. Jadi nggak cuman pocong, kuntilanak, dedemit dan sebagainya. Tapi ada sisi lainnya. Ya, tahu sih. Ya, benar kan? Benar. Terima Ya. kasih pada para indigo memperlihatkan itu. Tapi memang kita nggak cuma sampai di situ kan. Ada maksudnya kan kenapa kita semua keluar ke dunia. Sekarang makin banyak pula orang lahir as indigo, as kristal. Jadi thank you indigo sudah bentuk dunia lain dihargai. Dan thank you Bang Billy loh sudah buat ini jadi ya salah satu hal yang di-appreciate atau disadari ada oleh orang lain. Karena dulu kan nggak mungkin orang bakal percaya ya gitu-gitu kecuali ngalamin sendiri kan. Nah, kamu sendiri kayak waktu bikin channel YouTube, itu tuh aku lihat sih post-post awal kamu, cuman aku nggak ngelihat tahunnya. Itu udah kamu awakening atau masih belum? Karena awal-awal kayaknya masih cover-cover lagu tuh. Betul. Jadi iseng aja sih, karena kan aku goalnya adalah menjadi autor atau penulis. Jadi aku suka nulis buku fiksi love, cinta, romance. Dan setelah 2015 itu aku baru sembuh, aku pengen banget, ya itulah namanya panggilannya, aku tahu aku kembali itu dikasih kesempatan kedua sama Tuhan untuk hidup itu pasti ada makna. Dan di situ aku mencari maknanya adalah aku harus sebarkan yang namanya pengalaman aku, terus gimana cara aku naklukin lupus ya, karena sudah negatif dalam in a year ya, dalam setahun jadi negatif, padahal dalam titik kritis. Makanya ini berarti dengan kita paham spiritual, sebenarnya kita bisa nyembuhin diri kita sendiri, plus juga dibantu namanya medicine ya, medication modern gitu. Itu kombinasi yang gila. Nah di situ makanya aku coba, aku suka apa ya udah nyanyi, ciptain lagu dari dulu nggak pernah dipublish, ya udah publish gitu. Nah itu semua berubah di 2017, di mana aku seharusnya kontennya lebih kepada motivational speaking ya, tapi jadi itu suara itu. Dan di sini kepala tarot gila Bang, 3 bulan aku lawan karena apa sih? Gue nggak suka tarot, gue benci itu kan barang iblis aku bilang. Kata siapa, soalnya dulu tuh aku inget banget suka nganterin teman aku ke Taman Ismail Marzuki, di situ ada tarot reader dan aku nggak pernah mau turun. Gue cuman yang ya udah gue tunggu sini, ngapain sih lo gitu-gitu, sering banget. Dan ternyata at one point temen aku ada yang bawa tarot, terus aku suka banget karena tidak tengkorak-tengkorak ya, ternyata gambar lucu gitu. Begitu aku lihat, oh my god ini artnya bagus, aku juga suka gambar kan, makanya keren banget yang ini. Terus ada ketika aku buka, aku nggak ngerasa aku ngapa-ngapain ya, tapi temen aku nangis, dia laki-laki, psikolog, psikoterapis, dia ngeliat air mata segini. Did you realize what you just say to me? Kamu sadar nggak kamu ngomong apa ke saya? Gue nggak ngomong apa-apa. Gue nggak ngomong apa-apa. Kenapa emangnya? Hah? Lu nggak ngomong apa-apa? Gue nggak ngomong apa-apa. Gue cuma ngeliat ini. Lu kebacot 15 menit. Lu ngomong sesuatu berdasarkan tarot, dan itu nggak pernah ada yang tahu. 20 tahun gue sembunyiin dari semua orang. Kaget aku kan. Aku nggak ngomong apa-apa. Gue bilang, ngomong. Lu pikir kenapa gue bisa nangis lagi? Oh, nggak tahu, gue bilang. Nana, lu harus ini deh. Lu harus tekunin bakat lo deh. Karena lu gifted healer. Kamu tuh penyembuh alami. Dan itu tinggal diasah, udah. Lu jadi, lu bisa bantu orang. Kan itu yang lu mau. Kenapa lu mau balik ke bumi setelah lu kritis? Oh, benar juga ya. Tapi aku memang ngelawan sih 3 bulan sampai ya Tuhan caranya gitu ya untuk buat kita
berada di jalur yang benar, penolakan itu sebenarnya adalah pengalihan supaya kita berada di jalur yang tepat. Makanya waktu itu sempat buku aku nggak kejual sama sekali 3 bulan tuh. Terus relationship aku kacau, terus aku juga sakit, uang habis tiba-tiba aja. Di situ aku cuma ngomong, ya Tuhan, ini bener suara ini kali ya. Kalau aku lawan, aku bakal kena nanti. Ada aja halangannya. Ya udah. Tapi dengan satu kondisi, aku bilang, aku keluarin video tarot. Setelah motivasi lagu-lagu tiba-tiba tarot. Kalau aku dihujat, aku akan langsung hapus. Oke? Oke, deal. Booming kan? Booming. Gila loh, Mas. Mas banget. Ya bang, langsung booming. Terus aku yang aku heran tuh mereka bilang, Kak, aku yang milih sendiri tuh pilih kartunya. Tapi kenapa resonate ya? Kenapa masuk ya? Kok tahu sih? Nah dari situ aku bilang ya ini magical gitu ya namanya. Semesta itu penuh dengan keajaiban. Dan itu tuh keajaiban kecil. Kalau aku sama kamu gak sinkron, kamu gak bakal pernah milih yang sama. Bukan aku yang hebat, kamu juga hebat. Bisa ngikutin intuisi kamu, peng. Tiba-tiba personnya iya. Hambatan cinta sejati sama hambatan kesuksesan. Waktu itu yang benar-benar booming ya videonya. Dan aku udah gak bisa ngomong. Oh my God. Ya sudah lah, aku jalanin. Dan di situ aku bersyukur karena bertemu orang-orang yang manggil aku itu. Itu mereka ada salah satunya subscriber aku.